teman-teman, tetap dalam pembahasan kasus Subang. Perkembangannya masih jalan di tempat, tidak ada sesuatu yang signifikan yang bisa membuat kita bahagia dalam pengawalan kasus Subang. Masih muter-muter saja. Tapi dari pemberitaan saya membaca tadi, Pak Rohman Hidayat, kuasa hukumnya Pak Yosep, ada saksi baru lagi terkait keberadaan Arigi, kalau nggak salah. Keberadaan Arigi, ada temannya yang 24 jam bersama Arigi kala itu. Entah ini saksi beneran atau tidak, kita juga nggak tahu ya. Itu tugas dari Pak Polisi untuk menyelidikinya. Dan juga ada pemberitaan bahwa Arigi, Abi, Pak Yosep, Danu, ini 4 orang yang ada di TKP ini tidak bisa nyetir Alphard. Nah, terus siapa yang mengemudi mobil Alphard ini? Ayo, siapa? Disinilah pantesan Pak Polisi juga mumet. Tapi sebenarnya kan sudah ada 2 DNA di mobil Alphard yang tidak ada kesesuaian dengan para saksi. Tentunya ini juga membuat kesulitan sendiri dari Pak Polisi. Tapi dari keterangan Danu yang datang di TKP itu adalah Pak Yosep, Arigi, Abi, dan Ibu Mimin. Nah, terus yang mengendari mobil Alphard siapa? Danu kah? Kalau dari sketsa wajah, tampak belakang kayak mirip lehernya Danu, tapi tampak depan, tampak samping bukan Danu. Sketsa wajahnya seperti itu. Sangat membingungkan sekali. Terus Golok juga masih dicari-cari. Udah berapa tahun baru dicari-cari. Hanya saja kenapa anjing itu hanya menggonggongi Danu, hanya menggigit Danu. Kenapa tidak menggigit Pak Yosep? Kenapa tidak menggigit Ibu Mimin yang kala itu berada di TKP? Terus yang dominan di TKP siapa? Kok hanya Danu yang digigit anjing? Disinilah Danu ini bisa bunuh diri loh kalau nggak jujur. Ya, bisa bunuh diri loh. Terus masalah warung pecel lele. Warung pecel lele ini juga harus disinkronkan dengan HP Danu. Sedangkan HP Danu ini kan tentunya sudah disita oleh pihak kepolisian. Nah, di HP Danu ini apakah juga ada foto banpol kejadian tanggal 19? Mungkinkah tanggal 19 ini HP Danu sudah disita polisi dan itu HP baru Danu? Ataukah tanggal 19 ini para saksi-saksi masih belum ada pemanggilan karena baru kejadian? Entahlah di sini ya teman-teman. Cuman dari prediksi saya, dalam kasus ini tidak satu orang. Ada anak muda kaya. Anak muda kaya ini siapakah? Kita juga nggak tahu. Kemudian ada wanita yang mendominasi. Kemudian ada yang pembisik. Pembisik ini bisa juga digandengkan atau jadi satu dengan tokoh otaknya, itu juga bisa. Kemudian ada komunitas orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Dan komunitas ini gambarnya orang-orang nggak mampu. Demikian juga waktu saya memprediksi Danu kemarin itu, kenapa Danu masih kurang membuka peristiwa ini? Karena Danu melindungi orang-orang yang sangat dikasihi. Ya, dia menjadikan dirinya tameng untuk orang-orang yang dikasihi agar orang-orang ini tidak sampai masuk ke dalam pusaran kasus ini. Seperti itu. Nah, ingin saya prediksi di sini. Kalau kemarin-kemarin itu dari Danu, apakah dia sudah mengungkapkan semuanya? Ternyata masih belum. Sekarang saya prediksi dari kartunya Pak Yosep. Dari kartunya Pak Yosep, apakah sudah mengungkapkan sepenuhnya di peristiwa ini? Baik buruk saya hanya sekedar mengartikan ya. Kalau kartunya buruk ya buruk, kalau kartunya bagus ya saya artikan bagus. Nanti misalnya ada kartu bagus terus kalian bilang, "Wih, saya membela Pak Yosep ini." Jangan. Ibaratnya kalau saya memprediksi zodiak. Misalnya zodiak Libra di bulan ini ada ini. Toh juga ada nasib buruknya juga. Seperti di prediksi nanti ya, ada baik ada buruk, saya sekedar mengartikannya. Untuk Pak Yosep, apakah sudah jujur di dalam pengungkapan kasus ini? Sudahkah jujur? Ada simbol DNA karma. Ada karma.
Jadi apa yang terjadi itu bagian dari karmanya. Kemudian juga ada DNA-nya, di mana DNA juga terdapat di bajunya Pak Yosef. 2 titik di bajunya Pak Yosef. Yang konon kabarnya dari Anjas di Thailand, baju itu sudah dicuci, kemudian disetrika dan dipakai lagi atau diserahkan kepada pihak yang berwajib. Tapi dari pemberitaan-pemberitaan yang saya lihat, waktu dia melaporkan dirinya, kemudian bajunya diganti atau diserahkan kepada pihak yang berwajib. Entah mana yang benar, versi A atau versi B yang benar saya kurang tahu. Tentunya itu tugas dari Pak Polisi untuk mendalami ini ya. Tapi di sini kartunya ada DNA karma. Semua yang terjadi bagian dari karma yang sudah diunduhnya. Kemudian apakah sudah jujur? Emergency, ada simbol keadaan darurat. Keadaan darurat ya bisa dimaklumi karena Pak Yosef saat ini sudah dijadikan tersangka di kasus ini. Ada simbol emergency, keadaan darurat yang sudah dialami dia. Ada simbol solitude. Masih ada sebuah rahasia di sini teman-teman. Rahasia yang masih belum terbuka biar oleh Pak Yosef ini ya. Kita dalami tentang solitude ini. Solitude, kita memakai kartu ini. Rahasia apakah yang udah masih disimpan oleh Pak Yosef ini? Rahasia seperti apakah dan terhubung dengan orang-orang seperti apakah juga? Terhubung dengan orang, bukan orang, tapi ada 2 tangan dan ada koin yang artinya ada hubungannya dengan materi, uang ya. Ada uang di sini, motifnya uang. Kemudian ada simbol purifikasi yang artinya dari Pak Yosef ini juga harus ada digali lagi semuanya, dicocokkan lagi dengan alat bukti dan dicocokkan lagi dengan dari pernyataan Danu serta reka adegannya. Jadi dari Pak Yosef ini juga masih harus digali lagi, masih harus disesuaikan lagi, ada kecocokan apa tidak di sini. Ya, ada kecocokan apa tidak, masih perlu digali. Selanjutnya ada community di sini. Community-nya keluar. Orang-orang atau kumpulan orang-orang yang kehidupannya menderita dan ingin mendapatkan sebuah harta. Ini ya. Selanjutnya high honor, juga ada rasa sakit hati. Merasa tersakiti, harga dirinya merasa tersakiti. Ada simbol courtship, sebuah hubungan atau sebuah kerjasama ya, ada sebuah hubungan dan kerjasama. Dengan seseorang yang memiliki impian, memiliki pengharapan, khayalan, oh saya nanti begini, yang begini, yang begini. Saya ambil 9 kartu ya teman-teman. Ini kartu yang ini masih kurang 3. Ada petunjuk apa lagi? Pathway, lorong panjang, jalan panjang. Sebuah lorong yang dijalani, sebuah rencana-rencana atau sesuatu yang terjadi yang pada akhirnya muncullah peristiwa itu. Wealthy man teman-teman, ada kaitannya dengan seorang dewasa yang kaya, anak muda kaya, orang dewasa kaya. Orang dewasa kaya ini siapakah di sini? Bolak-balik keluar loh, ini sewering keluar loh ya, orang muda kaya, anak muda kaya. Dari saksi-saksi di sini siapakah yang tampangnya masih muda tapi kaya? Siapakah? Ataukah ini orang di luar saksi ya, nggak tahu saya ya. Selanjutnya terkait dengan pekerjaan. Terkait dengan pekerjaan, toil and labor.
Dia merasa sudah kerja keras dalam pencapaian pekerjaan. Jadi di sini dari kartunya Pak Yosef ini juga masih menyimpan sebuah misteri yang harus didalami lagi. Nah, misteri ini terkait dari adanya motif ya, motifnya ada koin. Motifnya Danu juga ada koin, motifnya Pak Yosef juga ada koin, tapi digali lagi karena di sini ada purifikasi. Harus ada pelurusan di sini terkait dari cerita-cerita yang ada, asumsi-asumsi yang ada, dan juga terkait dari pernyataan Danu, apakah sudah sesuai dengan di TKP, apakah sudah sesuai dengan alat bukti dan lain sebagainya. Dan semuanya ini lagi-lagi terkait dengan community, kumpulan dari orang-orang. Wow, jadi banyak nanti yang tersangkut. Terkait dengan harga diri yang tersakiti, high honor, harga diri yang merasa direndahkan atau yang merasa tidak dihargai. Dan di sini ada sebuah kerjasama dengan orang-orang yang memiliki harapan. Nah, ada talks itu pikiran, ada pikiran seseorang yang nanti yang seperti ini, dan seperti ini, yang pada akhirnya terjadilah sebuah lorong panjang ini, sebuah perjalanan yang pada akhirnya ada sebuah kejadian, tapi sebuah kejadian ini juga ada kaitannya dengan wealthy man. Simbolnya anak muda kaya. Anak muda kaya, karena anak muda kaya ini sudah merasa saya sudah kerja keras di sini untuk pencapaian yang sudah sukses ini. Nah, sebentar, keringetan saya. Jadi seperti itu ya teman-teman, baik di Danu maupun di Pak Yosef ini masih harus ada pendalaman. Tapi kalau motifnya ini murni motif kekayaan, lebih dominan masalah harta di sini. Dan juga pelakunya tidak satu orang, bisa lebih, karena di sini ada komunitas orang-orang yang butuh uang, ingin dapat duit. Dan komunitas orang-orang ini juga terkait karena rasa sakit hati yang begitu dalam. Ya mungkin selama hidup Ibu Tuti lebih mendominasi masalah keuangan ya, sehingga banyak orang yang tersakiti, mungkin seperti itu. Dan juga ada hubungannya ini loh, anak muda kaya ini siapa ini, siapakah? Nah, komen. Siapakah ini, saya juga tidak tahu. Nanti kalau sudah ada keputusan tentunya baru kita tahu, oh ternyata ini, mungkin seperti itu. Tapi saya ingatkan sekali lagi, prediksi ini masih prediksi. Masalah hukum harus disesuaikan dengan alat bukti yang nyata, tidak berdasarkan prediksi. Prediksi ini hanya sebatas clue-clue yang harus didalami. Ternyata motifnya juga uang, seperti yang dikatakan Danu, motifnya uang. Cuman Danu ini juga masih belum mengungkapkan sepenuhnya karena ada orang-orang yang disayangi. Dia nggak mau orang-orang ini ikut kejebur di dalam masalah ini. Jadi Danu harus jujur loh ya. Kalau Danu nggak jujur ini ibaratnya Danu bunuh diri, nyemplung sendiri, bisa-bisa seperti itu. Karena dari Pak Yosef ini masih, sekalipun ada dua alat bukti, yaitu pernyataan Danu, juga darah di bajunya Pak Yosef. Tapi dari pernyataan Danu ini tidak ada saksi lain yang melihat. Pak Yosef, Bu Mimin, Abi, dan Arigi tidak mengakui apa yang disangkakan Danu. Jadi pernyataan Danu ini masih kurang kuat. Makanya dari pihak kepolisian masih mencari alat bukti yang kuat yang bisa menjerat Pak Yosef ini. Nah, kalau alat bukti lainnya nggak bisa ditemukan, ya Danu yang rugi sendiri ya. Makanya Danu harus berkata jujur di sini agar semuanya bisa terungkap. Nggak apa-apa, orang yang kamu kasih tersangkut ya nggak apa-apa, karena itu adalah karma dari apa yang sudah dilakuin. Jangan kamu tanggung sendiri dosa-dosamu, dosa-dosa orang-orang yang ikut kerja sama. Harus diungkap semuanya, ya. Karena di sini kamu sudah nyebur di dalam kasus ini. Kalau kamu nggak jujur, ya gimana lagi? Resiko yang harus kamu hadapi begitu berat.